Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kafa bibari kesuyuh fitnatan lahum. Cukuplah yang namanya kilatan pedang itu sebagai fitnah bagi mereka. Jadi ini menunjukkan akan keutamaan berjihad ya ikhwan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya dalam segala keadaan itu berdoa. Ketika jihad juga harus berdoa. Karena yang bisa memberikan kemenangan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita bayangkan ketika perang Badar. Mungkin kita lihat bagaimana pasukan musuh 3 kali lipat. Sahabat itu hanya sekitar 300 lebih. Pasukan musuh 3 kali lipatnya. Persenjataan juga biasa saja. Kenapa? Karena para sahabat itu ketika keluar Badar itu, perang Badar itu, tujuannya itu bukan untuk berperang, tapi tujuannya itu untuk mencegat kafilah dagang. Jadi mereka tidak banyak membawa senjata untuk perang. Ngerti? Berbeda dengan apa? Nah, pasukan musuh, mereka ini sudah bersiap-siap dari Mekah itu datang. Menggunakan apa? Perlengkapan perang. Ini dari sisi kita lihat perbandingan pasukan, dari sisi perbandingan senjata. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memenangkan kaum muslimin, bahkan menjadikan itu sebagai hari yang dinamakan dengan nama Yaumal Furqan, hari pemisah antara yang hak dengan yang batil. Apa doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab. Perhatikan ini. Ketika para ulama membahas hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertawassul dengan 2 nikmat ketika berdoa. Yang pertama itu adalah dengan nikmat agama. Allahumma, ya Allah, munzilal kitabi, yang menurunkan Alkitab. Kitab diturunkan kepada umatnya, ini sebagai bentuk nikmat kepada umatnya. Kenapa? Karena kitab ini sebagai petunjuk yang bisa menyelamatkan seseorang, itu baik di dunia maupun di akhirat. Berarti munzilal kitab ini tawasul dengan nikmat agama. Wa mujriyas sahab, dan yang menjalankan awan. Awan apabila berjalan kemudian menurunkan hujan, itu memberikan apa? Barokah pada tempat tersebut. Ini berarti tawasul dengan nikmat dunia. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertawasul dengan nikmat dunia dan nikmat apa ya ikhwan? Agama, batin, ya. Maka Rasulullah mengatakan apa? Ihzimhum, kalahkan mereka. Wansurna alaihim, buatlah kemenangan kami atas mereka. Insyaallah ya. Hadis yang selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda an Sahl bin Sa'din radhiyallahu taala anhu. Dari Sahal Ibni Sa'din radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ribatu yaumin fi sabilillah khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Masyaallah. Pada syarahnya di sini Syekh Al-Bassam menjelaskan bahwa ribat yaum fi sabilillah, ar-ribat dengan mengkasroh ra, ri, ya. Wa fathul ba, ya. Ba-nya di fathah, ribat, ya. Diartikan di sini huwa mulazamatul makanil ladzi bainal muslimin wal kuffari li harasatil muslimina minhum, yaitu menjaga ya, tempat antara orang muslim dan orang kafir. Sekarang tempat antara orang muslim dan orang kafir kita katakan apa sekarang? Perbatasan, ya. Jadi mereka itu adalah orang yang menjaga tempat perbatasan antara muslim dan kafir ya, untuk menjaga kaum muslimin dari serangan mereka. Ini namanya ribat.
Maka Rasulullah mengatakan ribatu yaumin. Bayangkan, berjaga ya di daerah perbatasan antara muslim dengan kafir, yaumin, sehari saja. Tapi ingat, fi sabilillah. Kata fi sabilillah itu menunjukkan niatnya harus ikhlas. Ngerti? Jadi dia ribat ini, dia berjaga ini bukan sebagai bentuk fanatik. Ngerti? Mungkin fanatik terhadap kaumnya, bukan ingin dipuji bahwa dia itu sebagai pemberani. Tujuannya itu murni ikhlas. Kayaknya dikatakan fi sabilillah. Ya. Apa kata Rasulullah? Khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Lebih baik daripada dunia wa ma 'alaiha dan seisinya. Sehari loh. Bayangkan kalau ini berhari-hari. Maju sedikit. Yang belakang nggak dapat tempat. Maju. Masya Allah. Mungkin hindari yang di bawah lampu, kayaknya banyak ya. Binatang apa sih namanya? Apa? Sulo. Laron tapi kecil. Laron kecil. Semut? Bukan, sumo. Kalau yang hitam kecil bau itu apa? Oh, lembing. Saya jujur ketika di Lombok nggak tahu ya, karena rumah bukan di sebelah sawah. Ini saya baru tahu di sini ya, insyaallah. Nah, ini mungkin berkaitan dengan ini. Saya ingat ketika di Yaman itu nyamuk itu ada dua jenis gitu. Nyamuk biasa yang ngisep darah, sama ada nyamuk kecil sekali. Itu kayaknya itu nyamuk yang ini tuh, pasukan berani mati. Jadi dia itu kalau dekat dia nggak terbang. Kalau nyamuk biasa terbang, nempel, gigit ya kan. Kalau nyamuk yang kecil warna putih itu nanti kalau mau dekat itu dia terbang, dia mesti terus dia jalan masuk ke dalam. Ngerti? Kalau sudah masuk ke dalam gigit, sakitnya luar biasa. Ya, kita pukul mati, ya kan? Tapi dia telah menggigit. Jadi kalau saya sebut nyamuk baduin gitu. Saya nggak tahu itu apa. Orang Arab disebutnya ya namus gitu, nyamuk. Gitu. Tapi masya Allah ya, sakit sekali kalau sudah gigit. Dan itu anehnya itu dia bisa sampai masuk ke dalam-dalam. Nyamuk biasa kan nggak bisa. Ya, dia bisa sampai masuk ke dalam sini gitu ya. Jadi pasukan berani mati. Karena kalau sudah masuk pasti kita pukul, biasanya mati ya kan, seperti itu. Saya tidak tahu tujuannya apa. Kalau nyamuk biasa kan tujuannya gigit darah terus kabur ya kan. Ya, masya Allah ya. Itu cobaan ya Pak ya. Dan bisa jadi itu salah satu cara Allah Subhanahu Wa Taala untuk membangunkan ya para santri biar sholat lail ya kan. Ya kan? Bisa jadi kan malam-malam digigit, insya Allah ya, luar biasa. Ya. Kemudian wa maudhi'u sauti ahadikum fil jannah. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan tentang masalah bagaimana nikmat yang ada di surga. Maudhi itu tempat, saut itu bahasa kita itu cambuk atau cemeti ya. Jadi tempat cambuk salah seorang kalian di surga khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sekarang Rasulullah itu mengatakan tempat cambuknya loh, bukan cambuknya, apalagi kalau cambuknya ya. Tempat cambuknya saja itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa Rasulullah mengatakan seperti ini? Ini sebagai bentuk motivasi bagi orang-orang yang berjihad bahwa dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan surga, dan Allah telah menjanjikan bagi para mujahidin itu surga. Jadi mereka biar bersemangat. Wa rauhatu yaruhuhal abdu fi sabilillah wal ghadwatu. Jadi yang dikatakan rauhah itu artinya perjalanan yang dilakukan pada malam hari. Kalau ghadwah itu perjalanan yang dilakukan ketika siang hari, ya.
Di sini dikatakan rauhah itu adalah as-sairu min zawal ilal lail. Jadi yang namanya rauhah itu perjalanan dari tergelincir matahari sampai malam. Berarti sore ya. Perjalanan dari tergelincir matahari sampai malam. Kemudian kalau di sini dikatakan kedua as-sair fi awalin nahar ila zawal, yaitu perjalanan dari awal siang sampai tergelincir matahari. Antum tahu ya, kawan, kenapa kok disebut rauhah sama Qudwah pada hadis ini? Ini ada korelasi dengan hadis sebelumnya. Hatta idza malatis syamsu qama fihim. Yaitu ketika tergelincir matahari. Maka Rasulullah langsung berkhutbah tentang yang saya bacakan tadi, ayuhan nas la tatamannau liqa'al adu. Kenapa seperti ini? Karena dua waktu ini adalah dua yang paling diharapkan untuk bisa memberikan kemenangan. Ya, ngerti? Kenapa ya, kawan? Karena ketika tergelincir matahari, itu biasanya angin itu akan berhembus dan itu bisa memberikan kekuatan bagi kaum muslimin. Ngerti ya? Seger badan. Coba ketika terik matahari panas-panas di tengah, ya kan? Ngerti? Itu dikatakan ketika matahari pas di atas itu ya, kawan, ini waktu terlarang untuk sholat. Ya. Kenapa? Karena itu ada uap-uap neraka di sana. Makanya ketika sholat zuhur itu diperintahkan untuk ibrod, ya, nunggu sampai agak dingin sedikit. Dan ini walaupun ada khilaf para ulama bagaimana tafsiran tentang masalah ini. Kenapa? Karena Rasul mengatakan syiddatul har itu min faihi jahannam, katanya. Panasnya matahari itu dari uap neraka. Seperti itu. Begitu juga pada Qudwah. Oleh karena itu ya ikhwan, Syekh Al-Bassam pada syarahnya itu dikatakan bahwa ketika berperang itu sudah selayaknya menunggu ya waktu-waktu yang cocok untuk berperang. Waktu yang cocok untuk berperang itu adalah pada awal siang, kayak tadi ini, Qudwah ini. Pada awal siang, ya. Kalau tidak mungkin maka setelah zawal, yaitu rauhah tadi. Paham ya? Karena ada sebuah hadis Syekh Al-Bassam ya, ikhwan. Syekh Al-Bassam itu membawakan sebuah hadis yaitu kana idza lam yuqatil awalan nahar intadhara hatta tahubbar riyahu wa tahdurus shalah atau wa tahdurus salatu. Jadi Rasulullah SAW kalau tidak berperang pada awal siang, yaitu Qudwah, maka beliau menunggu sampai angin itu bertiup dan sholat itu hadir, yaitu berarti ini tergelincir matahari. Paham ya? Seperti itu. Ya. Yang dimaksud dengan awal siang itu sebelum tengah hari itu, ya kan? Jadi ada tengah hari, awalun nahar berarti sebelum tengah hari. Kalau zawal berarti setelah tengah hari. Ngerti ya? Seperti itu. Tapi di sini dikatakan ya perjalanan ketika awal siang maupun ya kan ketika akhirnya yaitu rauhah ataupun Qudwah ini dengan syarat fisabilillah juga harus niat ikhlas. Ya. Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangkan di sini perjalanan untuk berperang itu dikatakan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Menjaga perbatasan itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Karena semuanya ini memiliki keutamaan. Kalau sholat, zakat, dan yang lainnya, ya, sholat misalnya. Sholat itu ibadah yang paling mulia. Akan tetapi sholat ini manfaatnya hanya untuk diri orang yang sholat tersebut. Ngerti? Tapi kalau yang namanya jihad, berjaga di perbatasan, itu manfaatnya buat kaum muslimin. Ya. Oleh karena itu, ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang masalah salah satu amalan yang paling afdal, Rasulullah mengatakan al-jihadu fi sabilillah. Kita lanjut lagi. Mu'allif rahimahullah telah berkata, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Masya Allah, ini penomoran saya ini nomor yang ke-400. Ya. Penomoran yang 400, Masya Allah ya.
lagi 20 hadis lagi. Ini 420 kalau di sini. Ya. Kalau cetakan lain kayaknya 422 kalau itu 24, saya agak lupa. Hah? 409 ada. Cetakan itu 409, 420. Ya. Apa? Maktabah Syamilah. Totalnya 409. Hadis ini 409. Ini 400 ya. Insyaallah ya. Dihafalin ya kawannya, cuma 400 hadis loh, dikit nih. Ya. Bisa lah insyaallah ya, sehari 10. Sehari 10, 10. Ya, dari nanti hari Jumat ya, hari Jumat itu murojaah 60. Terus ya. Besoknya lanjut lagi 10. Ya. Hari Jumat murojaah lagi 60, ya kan? Udah 120. Ya kan? Besok lagi 10 60. Hari Jumat murojaah lagi. Udah berapa itu? Nah, 180. Ya. Antum mungkin sekitar sebulan lebih dikit hafal. Masya Allah ya. Insya Allah bisa ya, kawan. Yang penting semangat ya. Yang penting semangat ya. Jadi dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berkata, "Intadaballahu wal muslimin tadammanallahu." Masyaallah cetakan saya salah, tadammun. Tadammanallahu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu telah menjamin liman kharaja fi sabilihi, bagi orang-orang yang keluar di jalan Allah. Perhatikan kata fi sabilillah, fi sabilih itu menunjukkan akan ikhlas ya. Jadi dia keluarnya itu memang ikhlas untuk membela agama Allah. La yukhrijuhu illa jihadun fi sabili. Tidaklah dia ini keluar kecuali untuk berjihad di jalan Allah. Wa imanun bi, dan beriman kepada Allah. Jadi dia keluar itu sebabnya ada dua, iman kepada Allah dan memang ikhlas kepada Allah untuk membela agama Allah. Wa tasdiqun bi rusuli. Nah, ini sebab yang ketiga, dan membenarkan Rasul Allah. Ya, jadi ada 3 sebab dia keluar. Fahuwa alayya dhaminun, maka sayalah yang menjaminnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, an udkhilahul jannah, saya ini masukkan ke surga, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke surga. Au arji'ahu ila maskanihi alladhi kharaja minhu, atau Allah kembalikan dia ke tempat dari mana dia ini keluar. Ya pulang ke rumahnya ya kan. Nailan manala min ajrin au ghanimatin, mendapatkan apa yang dia dapatkan berupa pahala atau ghanimah. Perhatikan di sini pada hadis ini pakai au, atau. Jadi yang keluar dengan tujuan untuk jihad kepada Allah ya, untuk membela agama Allah, beriman kepada Allah, membenarkan Rasulullah ya, maka dia ini mendapatkan salah satu daripada 2 kebaikan, yaitu dimasukkan ke surga, ini kalau dia mati syahid, atau dikembalikan ke rumahnya dari tempat di mana dia keluar dan membawa pahala atau ghanimah. Ya, ghanimah rampasan perang. Pada hadis ini menggunakan lafaz au, atau. Ya. Tapi yang menariknya, Syekh Al-Bassam dalam syarahnya mengatakan bahwa au di sini maknanya wawu. Kalau diartikan pakai wawu dikatakan min ajrin wa ghanimatin. Jadi dia mendapatkan pahala dan rampasan perang. Kalau pakai au kan atau. Dan ini dan ya. Dan beliau membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yaitu menggunakan wawu, yaitu ajrin wa ghanimatin. Jadi kalau dia pulang, selain dia mendapatkan pahala, dia juga bisa mendapatkan rampasan perang. Seperti itu ya. Insyaallah ya. Jelas ini ya kawan, menjelas hadis ini menunjukkan akan
keutamaan jihad, ya. Dan ghanimah ini merupakan keutamaan yang Allah berikan bagi para mujahidin. Jadi jangan menganggap nanti orang berjihad pulang bawa ghanimah, wah nggak ikhlas nih. Kan seperti itu. Tidak ada yang mengetahui masalah hati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tersebut, ya, paham? Jadi jangan sembarangan. Kita lihat bagaimana para sahabat pula, ya kawan, jihad ikhlas. Kita yakin dengan seyakin-yakinnya sahabat itu ketika berjihad ikhlas lillahi ta'ala. Tapi pulang juga membawa rampasan perang. Karena ini keutamaan yang Allah berikan kepada para mujahidin. InsyaAllah. Masih ada waktu? Berapa menit? 10 menit. Kita selesaikan dikit, 10 menit. Wali muslimin, dan hadis riwayat Muslim, mathalul mujahidi fi sabilillahi wallahu a'lamu biman jahada fi sabilih. Permisalan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, dan Allah yang lebih mengetahui siapapun yang berjihad, ya, di jalan Allah. Jadi Allah lebih mengetahui siapa yang berjihad karena sebab ikhlas. Allah lebih tahu, ya. Kamatsalil shaimil qaim. Pemisalan orang berjihad di jalan Allah itu seperti orang yang berpuasa dan orang yang sholat. Shaim, qaim. Qaim ini berarti berdiri untuk sholat, ya. Wa tawakkalallahu lil mujahidin, wa tawakkalallahu lil mujahidi fi sabilihi an tawaffahu ayyadkhilahul jannah aw yarji'ahu saliman ma'a ajrin aw ghanimatin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya ikhwan, ini mewajibkan pada dirinya, tawakkalallahu itu membebankan atau mewajibkan pada dirinya bagi orang yang berjihad di jalan Allah, itu apabila Allah mewafatkannya, maka Allah memasukkannya ke surga. Tapi kalau Allah mengembalikannya dalam keadaan hidup, ya, ini bersama pahala atau ghanimah, ya. Kalau sebelumnya sudah jelaskan, bisa diartikan waw, pahala dan ghanimah, seperti itu, ya. Ini ya kawan, ya. Kenapa? Karena jihad ini manfaatnya buat kaum muslimin. Oleh karena itu diberikan pahala seperti orang yang puasa maupun orang yang sholat. Dan ini selama dia berjihad. Jadi kalau dia berjihad sebulan, maka sebulan itu dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa dan orang yang sholat. Masya Allah. Ini keutamaan yang luar biasa, ya ikhwah. Dan dalam sebuah hadis, ya ikhwan, antum itu, ya, harus ada niatan berjihad, ya. Kalau tidak ada niatan berjihad, ya ikhwan, itu dia mati pada salah satu cabang kemunafikan, ya. Jadi kalau minimal antum tidak bisa berjihad, antum niatkan. Jadi kalau ada jihad, insya Allah saya ikut. Seperti itu, ya. Dan ini bukan perkataan saya, perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min maklumin yuklabu fi sabilillah. Tidak ada satupun orang yang terluka di jalan Allah Subhanahu wa taala illa jaa yaumal qiyamah. Jadi dia ini terluka, ya, karena sebab membela agama Allah Subhanahu wa taala, illa jaa yaumal qiyamah, kecuali dia datang pada hari kiamat, wa kalmuhu yadma, dan lukanya ini mengeluarkan darah. Al-launu launud dam, yang keluar itu warnanya warna darah. Warihu rihul misk, tapi baunya itu adalah bau misk. Misk ini adalah salah satu jenis parfum yang paling enak baunya. Ngerti? Dan ini, ya ikhwan, Allah berikan bagi orang-orang yang jihad di jalan Allah nanti pada hari kiamat
agar orang-orang yang melihat mengetahui, oh dia terluka karena membela agama Allah. Ini merupakan keutamaan. Ngerti? Ya kan? Sama kayak apa ya, kawan? Jadi kayak model dikasih label gitu. Ya bahasa kita, bahasa gampangnya itu ada tandanya seperti itu. Dan ini bukan hanya orang yang berjihad ya, kawan. Orang yang berbuat maksiat juga sama. Dalam hadis lain ya, kawan, orang yang berkhianat itu nanti fi istih itu bokong, tahu bokong ya? Pada bokongnya, pada pantatnya itu nanti ada bendera, ya. Tulisannya itu hada godru fulan, orang ini berkhianat pada fulan gitu. Untuk menunjukkan bahwa dia pengkhianat. Ini sebagai bentuk penghinaan terhadap dirinya nanti di akhirat. Jadi orang-orang yang dia itu apa ya, kawan, yang dia ini memiliki keutamaan, Allah kasih tanda-tanda nanti di akhirat agar orang tahu, oh ini memiliki keutamaan. Muadzin ya ikhwan, Rasulullah SAW mengatakan bahwa innal muadzinina atwalu unuqan yaumal qiyamah. Jadi muadzin itu adalah orang yang paling panjang lehernya nanti pada hari kiamat. Menunjukkan keutamaan, oh dia ini di dunia sering beradzan. Bahkan nanti ya ikhwan, ya suaranya itu sampai mana, itu seluruh makhluk yang dengar nanti bersaksi bahwa dia ini pernah beradzan. Nah nanti di akhirat dibangkitkan dalam keadaan seperti itu untuk menunjukkan bahwa oh keutamaannya seperti ini. Nah orang-orang yang melakukan maksiat, penjahat-penjahat sama. Salah satu contohnya itu apa tadi? Ya, yang berkhianat tadi. Ngerti antum? Dalam sebuah hadis ya ikhwan, orang yang menahan amarahnya nanti dipanggil, ya, di hadapan seluruh makhluk untuk menunjukkan bahwa dia punya keutamaan. Orang yang menahan marahnya tapi mampu melampiaskan amarahnya. Orang yang menahan amarahnya tapi tidak mampu melampiaskan amarahnya, yang nggak ada keutamaan karena nggak mampu, ya kan? Jadi dia mampu melampiaskan amarahnya tapi dia tahan. Ini merupakan keutamaan. Nanti di akhirat nanti ya akan dipanggil untuk menunjukkan bahwa oh ini punya keutamaan. Ngerti ya kawan ya? Kayak antum misalnya kalau bagi rapot ya kan? Ya, ranking 1 dipanggil ya kan? Untuk menunjukkan bahwa ini memiliki keutamaan seperti itu. Ya, Masya Allah. Mu'allif rahimahullah telah berkata, an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qudwatun fi sabilillahi aw rawhatun khairun mimma tala'at alaihi syamsu wa gharabat. Akhrajahu Muslim. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qudwatun fi sabilillahi aw rawhatun khairun minad dunya wa ma fiha. Akhrajahu Al-Bukhari. Jadi di sini dijelaskan dua keutamaan. Gudwah, kayak tadi itu gudwah fisabilillah, yaitu berangkat setelah tergelincir matahari sampai malam. Rawhah itu berarti apa? Dari kapan? Dari awal siang sampai tergelincir, ya. Jadi dia ini berangkat, dia ini gudwah fisabilillah atau rawhah fisabilillah, itu dikatakan lebih baik, ya, daripada ya, matahari itu muncul atau tenggelam. Ini keutamaan. Bayangkan hari di mana dia ini berjihad di jalan Allah, baik pada awal siang maupun pada akhir siang, itu lebih baik daripada hari ketika matahari terbit atau tenggelam. Menunjukkan akan keutamaan. Kemudian pada hadis yang selanjutnya Rasulullah mengatakan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah, ya. Ini ya kawan semuanya menunjukkan akan keutamaan jihad fi sabilillah. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, ya.